Setiap kali memasuki bulan Rabiul Awal, setiap itu pula bermunculan semangat dari umat Islam memperingati hari lahir Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat yang sama bermunculan pula semangat yang tak kalah membaranya menyerang orang yang memperingati Maulid dengan tuduhan bid'ah, sesat karena diklaim sebagai ajaran Syiah bahkan dianggap sebagai produk ajaran Yahudi. Ini salah satu dari sekian banyak pengamalan Islam dalam bentuk syiar yang dituduhkan oleh sekelompok orang yang mengaku menjalankan pemurnian agama Islam, selain hal-hal yang sifatnya syariah bahkan akidah yang sering digugat oleh kelompok ini. Mayoritas Muslim Indonesia yang sudah mapan dengan pengamalan agama yang moderat wasatiyah, sebagai yang diajarkan oleh ulama dahulu yang tidak diragukan kelamaannya kini digugat. Tidak heran jika kelompok ini dicap sebagai radikal dan ekstrim dalam beragama baik dalam konteks keindonesiaan maupun dalam mainstream keagamaan yang bersifat universal. Simpel dengan pemahaman yang sangat kaku bahwa jika tidak disebutkan secara tekstual dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada contoh pengamalan dari Nabi dan sahabat, dianggap sesuatu yang bid'ah sesat. Khusus untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad, Syiah sering dijadikan kambing hitam. Bahwa perayaan Maulid pertama kali diadakan oleh dinasti Ubaid Fatimi di Mesir yang berhaluan Syiah Ismailiyah Rafidah. Dinasti ini berkuasa di Mesir pada tahun 362 sampai dengan 567 Hijriah. Bagaimana ulama kita melihatnya? Sesat dan tidaknya suatu amalan ditentukan oleh dalil yang secara tegas melarang. Semua yang terkait dengan ibadah mahdah diformulasi secara syar'i, dipastikan ada dasar hukum berupa dalil yang melegitimasinya. Tapi, hal-hal yang sifatnya syiar tidak mesti ada dalil khusus sebagai dasarnya. Semua diperbolehkan sesuai kebutuhan waktu dan tempat temporal dan lokal selama tidak bertentangan dengan syariah dalil agama. Faktanya, acara Maulid pelaksanaannya sangat kondisional. Tapi inti acaranya mendengarkan kisah dan sejarah tentang kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berbeda biasanya pada sajian hidangan, ada yang menyuguhkan hidangan manis-manisan seperti di banyak negara Arab, ada yang menyiapkan aneka macam makanan dengan aksesorisnya seperti tradisi Bugis Makassar dengan bakul berisi beras ketang songkolo dengan berbagai lauk yang istimewa hingga telur yang berwarna-warni sebagai ungkapan kegembiraan dari yang menyiapkannya. Jadi intinya hanya dua, mendengar sirah Nabi dan memberi makan para hadirin. Dua kegiatan ini semuanya dibenarkan bahkan dianjurkan dalam Islam, inilah prinsip umum yang mendasari kebolehannya, bisa mendatangkan maslahat sekalipun tidak secara rinci dijelaskan. Momen harian, mingguan, bulanan hingga tahunan hendaknya tidak dilewatkan kecuali kita mengambil pelajaran di dalamnya. Perhatikan Quran Surah Al-Furqan 62, dan Dia yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Nikmat yang paling besar bagi manusia adalah hidayat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka kehadiran, kelahiran, Nabi Muhammad adalah anugerah yang pantas kita sambut dengan kesyukuran. Tentang ekspresi kegembiraan sangat relatif dikondisikan dengan personal dan komunal yang ada. Abu Lahab yang sudah diabadikan namanya dalam Al-Quran sebagai penghuni neraka adalah orang pertama yang gembira menyambut kehadiran anak saudaranya Abdullah yaitu Muhammad ponakannya dengan caranya sendiri yakni memerdekakan budaknya Suwaibah. Disebutkan dalam kitab Al-Bukhari 7-9 bahwa Abu Lahab mendapatkan keringanan siksaan, pemandangan neraka setiap pagi dan petang kecuali pada hari Senin di mana ia bahagia pada hari itu. Kitab Al-Bukhari dalam tradisi ulama Sunni. Validasi riwayatnya diakui dalam periwayatan hadis, apalagi diperkuat dalam banyak referensi hadis yang lain. Jika Abu Lahab yang tidak percaya kepada kenabian Muhammad memperoleh keringanan azab di hari Senin, bagaimana dengan mereka yang percaya kepada Nabi Muhammad lalu mengekspresikan kegembiraannya dengan memberi sedekah makan kepada orang, pasti lebih baik daripada Abu Lahab. Nabi ditanya perihal puasa hari Senin, dijawab karena hari itu dilahirkan. Artinya, Nabi memperingati maulidnya setiap pekan. Jika ada yang berkata bahwa Nabi wafat pada hari, tanggal dan bulan yang sama, lalu kita gembira pada hari itu adalah hal yang naif, maka pandangan ini keliru. Nabi adalah rahmat yang membuat orang beriman bergembira. Perhatikan Quran Surah Yunus 59 katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Sumber rahmat Allah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinukil dari satu sumber, bahwa Sultan Salahuddin Alayubi 567-622 Hijriah, penguasa dinasti Ayub di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah,
yang pertama berinisiasi memperingati Maulid, untuk meningkatkan semangat jihad umat Islam pada saat Perang Salib dan merebut Yerusalem dari kerajaan Salibis. Referensi lain, disebutkan bahwa Imam Jalaluddin Al-Suyuti 911 Hijriah, berpendapat bahwa pertama kali perayaan Maulid Nabi dilakukan oleh kalangan Sunni adalah Sultan Abu Said Muzaffar Kukabri, gubernur Irbil di Irak. Sultan Abu Said hidup pada tahun 549–630 Hijriah. Dalam setiap peringatan Maulid, beliau menyiapkan berbagai macam hidangan dan hadiah untuk dinikmati hadirin dari berbagai kalangan. Ketika ditanya bagaimana hukumnya, dijawab oleh Jalaluddin Al-Suyuti setelah menjelaskan bahwa jika di dalamnya ada nasihat dan memberi makan karena kegembiraan atas hadirnya Nabi Muhammad SAW maka berpotensi mendapatkan pahala, dianggap sebagai sunnah hasanah inovasi dengan ikutan yang baik. Ratusan bahkan ribuan sumber dari kitab-kitab dan ulama, baik klasik maupun masa kini menjelaskan kemuliaannya dan diklasifikasi sebagai sunnah hasanah untuk syiar dalam penyebaran visi dan misi rahmatan lil alamin yang diemban oleh Nabi. Jika demikian, pastilah kita terusik apabila peringatan Maulid disesatkan.